Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Teman-teman PPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di program Ramadan Ruher, dan insyaallah pembahasan kita kali ini berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Teman-teman PPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, dan semuanya terangkum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat aynah, muttafaqun alaih. Teman-teman PPI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada 7 kelompok yang akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada perlindungan yang ada di hari kiamat kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam adil, pemimpin yang adil. Jadi siapapun dalam kehidupan di atas muka bumi ini berlaku adil dalam kepemimpinannya, maka yakin dan percaya dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah pemimpin adil itu? Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan seluruh aturan kehidupannya berkaitan dengan kepemimpinannya. Dan dia tidak tergiur dengan dunia. Dan dalam masalah keadilan bukan berarti harus sama, tetapi yang dituntut adalah proporsionalnya. Ya. Dan ini sangat perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, kita perlu berlaku adil ketika kita menjadi kepala rumah tangga. Dan sebagai seorang pelajar, kita perlu berlaku adil ketika kita menjadi seorang ketua kelas atau ketua BEM. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang nantinya, ketika kita terpilih menjadi salah satu pemimpin negara kita, maka kita harus betul-betul memahami untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memasukkan diri kita dalam golongan ini, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian golongan yang kedua yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pemuda ini tidak melakukan dosa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pelajar, ya, dalam masa muda kita manfaatkan untuk belajar, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, karena kita adalah pemuda-pemudi yang berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan ini, karena hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kemudian teman-teman PPI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, seorang laki-laki. Ya, ini kenapa dijelaskan tentang laki-laki? Karena yang diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki. Ya, karena kalau perempuan, mereka walaupun melaksanakan sholatnya di rumah, mereka mendapatkan pahala sama seperti pahala laki-laki yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan
dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini menunjukkan seorang laki-laki harus berusaha menggantungkan hatinya ke masjid. Dan bagaimana penggambarannya? Ketika mendengarkan panggilan azan, hatinya langsung tergerak untuk berwudu, lalu berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ya, saling berteman karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Jadi mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya, ketika kita dalam berteman, kita berusaha mencari teman-teman yang membantu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai teman kita karena teman kita mengingatkan kita kepada Allah. Kita membenci teman kita karena teman kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ukuran tahabba fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya adalah seorang laki-laki, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik dan memiliki derajat yang tinggi untuk melakukan perbuatan keji. Kemudian sang laki-laki mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangat sulit bagi seorang pemuda. Karena apa? Jiwa mudanya, bahkan hasratnya begitu tinggi. Dan ini bisa dilihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menolong Nabi Yusuf alaihissalam untuk istiqomah, maka pasti Nabi Yusuf juga jatuh dalam kehinaan. Tetapi inilah yang perlu kita lakukan, banyak-banyak meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seorang laki-laki yang bersedekah sampai-sampai sedekahnya itu, ya, ini maksudnya di sini adalah sedekah sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Seakan-akan tangan kanannya yang bersedekah, tapi tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus berusaha menyembunyikan amalannya, baik dalam hal apapun. Kalau kita bisa menyembunyikan setiap amalan kita dalam perkara sedekah sekalipun, maka yakin dan percaya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Kemudian golongan yang terakhir, teman-teman PPI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang laki-laki dzakarallah khalian. Ya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, kemudian air matanya mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat dosa-dosanya. Dia mengingat bahwa selama ini dia lalai dalam kehidupannya. Dia bermuhasabah. Sampai-sampai dalam proses muhasabahnya itu mengalirkan air matanya, dan inilah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Teman-teman dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa subscribe, like and share. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat selalu, PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.